demi waktu. Waktu itu yang menentukan masa depan kita ini. Waktu yang menentukan, Prof, ya? Iya, waktu ikut menentukan. Jadi dunia ini ikut sangat menentukan masa depan akhirat. Saya ulang ya, kehidupan dunia ini ikut menentukan, sangat menentukan kehidupan kita setelah kematian. Oh, gitu ya, Prof, ya? Iya, jadi kalau kita menggunakan dengan baik berarti akhirat kita nanti berjaya, senang, ya toh. Masya Allah. Kalau harta itu kita gunakan untuk bersedekah, ya, menolong orang, menghajikan orang, membiayai guru ngaji, membiayai anak-anak yang sekolah, ya kita transfer kepada seorang ibu yang hamil tua supaya ada persiapan untuk melahirkan, ya. Masya Allah. Nah, itu besok akan menentukan kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia itu penting apa enggak, Mas? Sangat penting, Bro. Iya, gitu. Jadi jangan bilang dunia enggak penting. Lah wong dunia itu menentukan masa depan akhirat kita, kok dunia enggak penting. Gitu. Jadi dunia itu penting, akhirat sangat penting juga. Salah, Mas, gitu. Berarti kalau dunia sangat penting, akhirat sangat penting, berarti sama, Mas. Oh, gitu. Loh, iya toh. Yang benar adalah dunia sangat penting dan akhirat lebih penting lagi. Oh, lebih penting lagi. Lebih dari dunia ya, Prof. Lah iyalah, sekarang kehidupan kita itu kalau pendengar atau pemirsa ini, ya Anda sukses, Anda bahagia, Anda sehat, ya paling banter kan 100 tahun atau 200 tahun lah. Masya Allah. Nah kalau di akhirat kan bisa 200 miliar tahun. Nah itu kehidupan 2 miliar tahun itu ditentukan oleh waktu yang kita gunakan pada waktu kehidupan dunia ini. Masya Allah. Jadi jangan sekali-kali dunia tidak penting. Jangan sekali-kali mengatakan dunia tidak penting. Untuk apa ngurus dunia tidak penting? Siapa bilang? Ya Allah. Gitu. Jadi dunia ini penting lah, menentukan. Maka wal asri, demi waktu itu hati-hati. Jadi perhatikan toh, ada renang, Mas, renang itu. Saya sebagai bupati, ya kamu kalau bisa memenangi juara, membawa medali emas kamu, ya. Kamu saya beri 2 miliar lah. Ya, 1 miliar dari saya, nanti 1 miliar saya carikan dari perusahaan-perusahaan karena kamu membawa nama baik kota gitu. Iya, kota saya. Syaratnya menang. Oke ya. Lalu ternyata musuhnya dari kabupaten lain itu selisihnya 1 detik lebih awal daripada dia. 1 detik ya, Prof. Ya. Sekarang dia ini dapat 2 miliar apa enggak? Enggak. Karena apa? Kalah, Prof. Berapa detik? 1 detik, Prof. Itu artinya 1 detik bisa artinya 2 miliar. Masya Allah. Iya toh, Mas. Wal asri, demi waktu. Wal asri, demi waktu. Waktu ini loh kita gunakan sedemikian rupa. Paham toh, Mas, ya? Prof. Nah, jadi 1 detik. Sekarang, Mas, itu ada orang sakit, lalu dia mimpi ketemu Tuhannya agama lain. Dia kemudian senang merasa sembuh, Mas. Sembuh, terus dia yakin berarti agama yang benar itu ya agama dia itu. Karena Tuhannya itu bisa menyembuhkan. Asalnya dia tidak bisa berdiri, tapi bisa berdiri. Karena mimpi ketemu Tuhannya agama lain. Akhirnya dia mengatakan yang benar adalah Tuhan itu. Saya keluar dari Islam, saya mau ikut agama itu karena dia yang berjasa menyembuhkan saya. Masya Allah. Ya. Lalu dia senang, tasyakuran, selamatan, belanja ke pasar. Dia ada trek yang kecepatannya tinggi, remnya blong, ketubruk, meninggal toh? Meninggal, Bro. Meninggal. Oke, sekarang saya tanya. Asalnya ke surga menjadi ke neraka disebabkan apa? Pindah agama. Ya lah, itu berapa waktu tadi? Kan hanya pendek, 1 jam tuh. Iya. Dia bisa berdiri, kemudian kalau kita cepat-cepat selamatan, Iya. Dia menyatakan keluar dari Islam, kemudian dia
tertabrak. Beranjak tertabrak. 1 jam itu, ya toh, 1 jam itu merubah orang dari surga ke neraka. Faham mas? Wal asri. Demi waktu. Ya Allah, astagfirullah. Saya tambahi lagi sekarang. Dia asalnya non muslim, ya. Kemudian kita ketemu dengan tetangganya muslim yang baik. Dia non muslim ketemu tetangganya yang baik. Waktu dia sakit itu orang ini selalu datang terus. Ya, selalu datang, kebutuhannya itu apa, ya. Bahkan itu setiap subuh itu habis setelah subuh itu mesti mampir ke situ, kakinya itu dipijat-pijat, jari-jarinya itu. Sabar ya mas ya, sabar. Itu dia nanti pulang dari pasar itu membeli nasi jagung, ya, ada ikan asinnya itu mas, ya, ada lodehnya sedikit, sambal merah, ada pindangnya, ya toh mas itu, ada dadar jagung, terus hangat itu, diberikan dia, seneng saya. Masya Allah. Dia kemudian Islam itu agama yang baik, ya. Akhirnya dia masuk Islam, perhatikan ya, masuk Islam, dan tiba-tiba setelah diajari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba gitu meninggal dunia. Ya Allah. Asalnya neraka menjadi surga karena waktu hanya 2 menit tadi. Ya Allah, wal asri demi waktu. Nah sekarang mas, bagaimana kalau orang itu santai-santai dengan keluarga, tidak ibadah, tidak ngaji, tidak apa, ya bakar-bakar jagung, kemudian pakai celana kolor itu, istrinya yang dipasi jagung, dia itu yang bikin teh hangat, anaknya yang ngupas jagungnya itu, anak satunya mengambilkan arang, terus makan bersama. Nah, ini mubazir apa enggak mas? Ini termasuk tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya apa enggak kira-kira mas? Termasuk berkumpul keluarga ya Prof, ya? Baik Prof. Baik, bukan itu namanya mubazir. Oh bukan mubazir? Bukan. Jangan dikira. Masya Allah. Sebab memberikan kesenangan keluarga itu, duduk-duduk santai-santai, membuat keluarga itu harmonis, damai, senang, itu 1 menit untuk membahagiakan keluarga, itu lebih baik dari iktikaf setahun di masjid Makkah Madinah. Masya Allah, lebih baik seperti itu ya Prof ya. Kok bisa Prof? Lah kalau iktikaf itu kan kepentingan pribadi toh mas. Tidak ada hubungannya dengan keluarga toh. Tapi kalau ini membahagiakan keluarga sehingga anak itu tidak kena narkoba, ya kan? Gitu. Anak merasa itu idolanya adalah ayahnya. Anak itu terhibur, senang dengan ibunya, betul? Senang dia tidak perlu cari surga di tempat lain. Dia mengatakan keluargaku adalah surgaku. Ya Allah. Aku tidak sumpek lagi, sehingga aku tidak tidak minum, menyalahgunakan obat-obat terlarang. Toh? Ini kan penyelamatan, dan ini menyelamatkan berarti menyelamatkan supaya umatnya Rasulullah itu banyak, supaya umatnya Rasulullah itu berkualitas. Dia akhirnya dia sekolah ya tenang. Enggak. Ini kalau melihat suami istri geger ya, dia dengan anaknya konflik, itu kan di sekolah kan tidak bisa maksimal. Berarti kita menyiapkan generasi yang cerdas, generasi yang sehat, generasi yang selamat dari kekerasan. Masya Allah. Berarti duduk-duduk bakar jagung, atau goreng bedek, habis mancing, goreng bedek, dia goreng, istrinya yang nyambel terasi, anaknya yang suruh beli kemangi, terus anak satunya itu yang kamu mau bikin nasi, dikipasi, mas, dikipasi, terus dibikinkan minum jeruk, jeruk yang hangat itu. Masya Allah. Terus depannya itu beli aja sana
pepaya yang kecil saja supaya murah, tapi dimakan bersama-sama. Segar, pakai kipas-kipas, Mas. Masya Allah. Anda melihat itu peristiwa biasa, tetapi bagi Allah itu bukan peristiwa biasa, itu peristiwa luar biasa. Luar biasa seperti itu ya, Bro. Iya. Ya Allah. Karena kalau kita lihat kenapa dia melakukan kekerasan, pemerkosaan, kemudian obat, itu ada hubungannya dengan produk keluarga itu. Jadi kita duduk-duduk seperti duduk biasa, tapi sebenarnya itu adalah nahi amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu duduk biasa, tapi sebenarnya dia itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Ya, jadi wal asri. Jadi sebagai mukadimah ini adalah saya bilang wal asri, gunakan waktu seproduktif mungkin. Waktu itu adalah pedang. Jika engkau tidak menggunakan pedang, itu akan memotong lehermu sendiri. Al waktu kasaif, gitu ya. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakan seproduktif mungkin, maaf loh, produktif itu tidak mesti menghasilkan uang loh ya. Bro. Ya, Anda jalan-jalan itu sama anak, sama keluarga. Nggak usah cari mahal-mahal lah. Ya, cari di tepi taman-taman itu ada kupu tuh. Dikejar-kejar, ya indah sekali di situ. Ada embun pagi, kakinya digoser-goser, segar sekali. Itu jangan dikira itu tidak ibadah itu. Ibadah seperti itu ya, Bro.